Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tren turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wapres Yusuf Kala. Dalam survei longitudinal yang dirilis harian ini menunjukkan citra positif Presiden Jokowi turun. Jika pada 3 bulan pertama citra positif Presiden Jokowi masih berada pada angka 80,6%, kini merosot pada angka 61,4%. Jika dilihat lebih detail, ketidakpuasan paling besar terjadi pada sektor ekonomi dan sektor penegakan hukum. Merosotnya citra dan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi sebenarnya juga disebabkan pada ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap Presiden Jokowi. Mayoritas pemilih terpesona dengan retorika seperti revolusi mental, poros maritim, nawacita. Publik tertarik dengan sosok Presiden Jokowi yang tampil seadanya dan memperlihatkan kesan jujur, bersih serta populis dan dekat dengan rakyat kecil. Namun, dalam 6 bulan pertama pemerintahnya mulai muncul pertanyaan soal tata laksana pemerintahan. Bagaimana Presiden Jokowi mengeksekusi berbagai program pembangunan yang hendak dijalankannya dan bagaimana Presiden menggerakkan mesin birokrasi pemerintahan. Namun, publik pun mencatat bagaimana Presiden Jokowi menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar dalam percaturan bangsa lain. Presiden Jokowi kokoh menghadapi tekanan luar negeri dalam kasus hukuman mati misalnya. Konsolidasi politik yang lambat memang mempengaruhi gerak Presiden Jokowi dalam mengimplementasikan rencana pembangunannya. Kita merasakan ada masalah dalam konsolidasi politik Presiden dengan partai pendukungnya. Kita dorong Presiden Jokowi segera merampungkan konsolidasi politik agar bangsa ini bisa segera bergerak bersama. Ungkapan loyalitas kepada partai berakhir saat loyalitas kepada negara dimulai seharusnya menjadi pegangan bersama. Situasi eksternal memang tidak mudah. Ada gejala pelambatan ekonomi dunia, sementara di dalam negeri konsolidasi politik, restrukturisasi kementerian belum beres, sementara Presiden Jokowi masih dihadapkan pada kemampuan komunikasi politik yang lemah. Banyak hal sebenarnya harus dikomunikasikan, tapi tidak dikomunikasikan. Namun sesuatu yang tak substansial justru disampaikan kepada publik. Ini hanya menimbulkan kegaduhan. Strategi komunikasi adalah sesuatu yang lemah dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi diharapkan lebih aktif menggerakkan kekuatan yang ada padanya. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden Jokowi bisa memberikan peran kepada pembantunya, termasuk Wapres Yusuf Kala dengan tugas khusus untuk merampungkan pekerjaan yang belum tuntas. Pembagian peran ini harus dimaknai agar bangsa ini bisa bergerak bersama untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Dalam peranan tersebut, Presiden Jokowi tetaplah sebagai penanggung jawab pemerintahan, sebagai Presiden, Kepala Pemerintahan, dan Kepala Negara.